Hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian ya. Jadi ini kelanjutan materi kita saat di sekolah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas untuk penyesuaian perlengkapan, kemudian penyesuaian beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, sama penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima atau piutang ya. Nah, hari ini kita membahas mengenai penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar itu adalah beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi, tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan karena perusahaan sudah menerima manfaatnya ya, sehingga merupakan utang pada periode yang bersangkutan. Nah, jadi anak-anak ya, kalau misalnya ini contohnya ya. Contohnya itu misalnya kita punya utang gaji ya, gaji karyawan kita. Nah, karyawan kan sudah bekerja ke kita ya, kita sudah memperoleh manfaat dari karyawan tersebut karena dia sudah bekerja kepada kita. Nah, kemudian pada akhir periode kita belum bisa bayar ke karyawan tersebut. Nah, itu termasuk dalam beban yang masih harus dibayar ya. Jadi kita sudah memperoleh manfaat, namun sampai akhir periode kita belum bisa membayar. Nah, di sini pada akhir periode kita harus mencatat jurnal penyesuaian ya. Di sini untuk jurnal penyesuaiannya beban titik-titik di sisi debit, kemudian utang titik-titik di sisi kredit. Nah, titik-titik ini isilah sesuai dengan data penyesuaiannya. Misalnya tadi tentang gaji karyawan ya. Jadi di sini titik-titiknya diisi dengan gaji ya. Jadi bunyinya itu beban gaji di sisi debit, kemudian utang gaji di sisi kredit kayak gitu ya. Bisa juga diisi yang kreditnya itu utang beban ya, bisa utang gaji. Jadi bisa utang gaji, bisa utang beban. Ini tergantung sama daftar akunnya ya, atau akun yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk nominalnya ini isilah sebesar biaya yang belum dibayar atau sebesar utang yang belum dibayarkan perusahaan sampai akhir periode ya, kayak gitu. Nah, di sini juga ada contohnya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017 masih harus dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.500.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2017 adalah beban listrik, air, dan telepon di sisi debit sebesar 3.500.000. Kemudian utang beban di sisi kredit 3.500.000 kayak gitu ya. Nah, jadi ini kan tentang listrik, air, dan telepon. Maka tadi ini di debitnya keterangannya adalah beban listrik, air, dan telepon. Selanjutnya anak-anak, di sini ada taksiran piutang tak tertagih ya. Jadi piutang itu kan biasanya muncul karena si pelanggannya belum bisa bayar, padahal kita sudah memberikan pelayanan jasa atau pemberian atau penjualan barang. Nah, di sini ada kemungkinan kan bahwa si pelanggannya itu tidak bisa bayar ya. Jadi di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk taksiran piutang tak tertagih. Nah, jika terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, pencatatan karena maksudnya di sini jika terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka kita akan mencatatnya menjadi kerugian piutang. Nah, dalam melakukan pencatatan kerugian piutang ini ada dua metode ya. Jadi ada metode langsung untuk yang pertama, yang kedua nanti ada metode tidak langsung. Nah, pada metode langsung ini perusahaan mengakui rugi jika piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih. Jadi kalau di metode langsung ini kita ya udah langsung mengurangkan besarnya piutang dari pelanggan itu ya.
Jadi kan pelanggan itu mungkin tidak bisa bayar karena jatuh pailit atau bangkrut atau mungkin meninggal dunia dan sebagainya. Nah, di sini kita akan langsung menghapus piutang dari pelanggan tersebut. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di sisi debit, kemudian kreditnya adalah piutang dagang ya. Nah, untuk nominalnya itu adalah sebesar kerugian piutang tahun ini atau sebesar piutang pelanggan tersebut. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat saldo piutang usaha sebesar 5.500.000. Nah, data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur itu jatuh pailit sehingga piutang sebesar 1 juta harus dihapuskan. Jadi si debiturnya itu atau pelanggannya itu jatuh pailit artinya kan bangkrut ya. Sudah benar-benar nggak bisa bayar piutangnya yang sebesar 1 juta. Maka kita harus menghapuskannya di dalam jurnal penyesuaian. Nah, di sini untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang di sisi debit sebesar 1 juta. Ya, jadi diperoleh dari ini jumlah piutang dari debitur itu atau pelanggannya. Kemudian piutang dagang di sisi kredit sebesar 1 juta ya. Jadi kalau piutang dagang di sisi kredit berarti kan dia berkurang ya, kayak gitu. Selanjutnya ini ada metode tak langsung ya. Jadi pada metode ini perusahaan itu mengakui kerugian walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang itu tidak dapat ditagih. Ya, jadi pada akhir periode perusahaan membuat taksiran atas kemungkinan piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi pada intinya pada metode tak langsung ini masih ada harapan ya. Masih ada harapan dari pelanggannya itu untuk bisa membayar piutang tersebut ya. Mungkin kalau misalnya si pelanggannya meninggal, dia memiliki ahli waris yang bisa membayarkan piutang itu. Ya, jadi masih ada harapan kayak gitu. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, untuk debitnya adalah beban kerugian piutang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Jadi ini berbeda sekali dengan metode langsung tadi. Kalau metode tak langsung tadi yang kreditnya kan piutang dagang langsung dikurangkan. Kalau ini belum, masih dicadangkan ya. Nah, untuk nominalnya itu adalah sebesar kerugian piutang tahun ini atau sebesar kerugian piutang dari pelanggan yang bersangkutan. Nah, di sini ada contohnya. Pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat saldo piutang usaha 15 juta. Nah, setelah diadakan pengecekan atas saldo akun, diperoleh keterangan untuk data penyesuaian bahwa kerugian piutang ditaksir 2% dari piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Nah, jadi itu intinya inti dari data penyesuaian ini ya. Jadi di neraca saldonya itu kan ada saldo piutang ya. Nah, jumlahnya itu 15 juta. Namun ada perkiraan kan di sini ada kata ditaksir ya. Berarti masih perkiraan kan ya. Dari 15 juta ini ada 2% yang tidak dapat ditagih ya. Nah, di sini maka jurnal penyesuaiannya adalah di debit adalah untuk yang akun di debit adalah beban kerugian piutang, kemudian yang di kredit adalah cadangan kerugian piutang. Kemudian untuk nominalnya itu caranya ini ya. Presentasenya yaitu 2%. Presentase dari penaksiran piutang yang tidak dapat ditagih 2% dikali dengan jumlah saldo piutang ya yang ada di neraca saldo yaitu 15 juta, maka hasilnya yaitu 300.000.
Nah, sekian dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini mengenai jurnal penyesuaian dari beban yang masih harus dibayar dan piutang tak tertagih ya. Nanti kita akan coba untuk melakukan praktek di kegiatan belajar tatap muka di sekolah.